ibu-ibu. Semoga ibu-ibu semua saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu-ibu, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, barangkali ibu-ibu sudah terlalu lama ada di rumah karena anjuran dari pemerintah, yaitu untuk stay at home. Barangkali terlalu lama di rumah ini menyebabkan kebosanan atau kejenuhan bagi ibu-ibu semua, karena kita tidak bisa bergerak dengan leluasa beraktivitas di luar rumah. Nah, ibu-ibu, untuk mengurangi kejenuhan dan kebosanan itu, bagi ibu-ibu yang suka berkebun atau bercocok tanam atau merawat bunga, pada kali ini saya akan berbagi ilmu, yaitu membuat pupuk. Pupuk ini adalah pupuk organik cair yang bahan-bahannya dan alatnya sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita. Nah, ibu-ibu, marilah kita mulai saja. Untuk membuat pupuk organik cair ini, bahan-bahan yang kita perlukan jerigen dengan kapasitas 5 liter. Ini bisa berupa jerigen bekas minyak atau bekas oli. Kita cuci bersih, kemudian tutupnya kita lubangi untuk memasang selang. Ini selang biasanya digunakan pada akuarium, selang kecil ini. Nah, lubang di sini kita buat kedap udara, jadi jangan sampai ada udara yang bisa keluar dari sini. Bisa ditambah dengan lem atau apa supaya menjadi rapat. Kemudian ini dihubungkan ke botol aqua atau botol air mineral yang kita isi air di sini. Ini tujuannya adalah untuk nanti mengeluarkan gas yang hasil dari fermentasi ini dikeluarkan supaya botol ini tidak meledak. Yang pertama. Kemudian selanjutnya air cucian beras yang pertama. Jadi air cucian beras yang pertama ya ibu-ibu sebanyak 1 liter. Berikutnya air kelapa sama 1 liter juga. Air kelapa ini bisa kita peroleh di pasar atau di warung-warung terdekat di rumah kita. Air kelapa ini harus yang masih segar, jangan yang sudah berlendir atau basi, karena nanti fermentasi itu menjadi gagal. Berikutnya kita menggunakan bakteri. Bakteri yang kita gunakan adalah bakteri di dunia pertanian, ini IM4 yang botolnya warna kuning. Jangan salah ibu-ibu, kalau beli warna kuning ini digunakan di dunia pertanian, yaitu untuk penyubur pada tanaman atau pada tanah. Biasanya bisa diperoleh di toko pertanian atau online. Saya membeli ini di Trubus. Nah, mikroorganisme yang ada di sini ini sangat bermanfaat untuk pertanian. Jadi kalau ibu-ibu misalnya punya sisa IM4 ini bisa dimanfaatkan misalnya sebagai pupuk yang dicampur dengan air, kita pupukkan di tanaman, atau untuk membuat kompos. Nah, yang suka bertanam organik, suka bikin kompos dari hasil-hasil sampah dapur, ditambahkan dengan IM4 ini. Nanti cukup 2 sendok saja. Kemudian berikutnya ini bisa molase. Molase itu adalah air dari gula. Ini saya membuat sendiri, jadi bukan molase, ini air gula. Saya menggunakan gula merah. Sebenarnya gula putih juga bisa. Gula merah atau gula putih sebanyak 100 gram atau 1 ons kita cairkan dengan air 250 ml. Kita didihkan sehingga gulanya menjadi hancur. Kemudian kita dinginkan lebih dahulu supaya nanti bakteri di sini tidak kepanasan dan mati. Kemudian ini air putih biasa, yang penting bersih. Ini nanti untuk
melengkapi supaya jumlahnya menjadi 5 liter, jadi air putih secukupnya. Nah, ini ibu-ibu bahan yang kita butuhkan, cukup sederhana bukan? Berikut cara pembuatannya. Air, ini air beras tadi 1 liter, kita masukkan ke dalam jerigen. Kita potong-potong biar masuk ibu. Ini semuanya kita masukkan. 1 liter. Kemudian kita tambahkan air kelapa, kita ukur. Satu liter juga. Ini tadi air gulanya 250 ml. Sudah dingin. Berikutnya IMFO 2 sendok makan. Saya sudah mengukur 1 sendok makan itu kurang lebih sama dengan 1 tutup botol, jadi saya pakai 2 tutup botol. Cukup. Kemudian kita campur dulu. Tercampur, kita tambahkan air putihnya. Sekitar 2,5 liter. Cukup ibu-ibu. Kenapa kita tidak mengisinya penuh? Karena nanti dari fermentasi ini akan menghasilkan gas. Jadi kita beri di sini ruang untuk gas supaya jerigen ini tidak menggembung. Kemudian cara pemasangannya selang, jangan terlalu jauh ke bawah ya ibu-ibu, supaya ini tidak menyentuh air di sini. Kita tutup. Kemudian ini kita hubungkan ke dalam botol aqua yang berisi air dan ujungnya harus sampai menyentuh air di sini. Ini berfungsi untuk mengalirkan gas, namun juga berfungsi supaya ini kalau menyentuh ke dalam air nanti tidak ada serangga atau hewan yang bisa masuk ke sini, sehingga cairan ini terkontaminasi oleh serangga atau bakteri yang tidak kita perlukan dan nanti akan menyebabkan kegagalan, sehingga bisa muncul belatung atau binatang-binatang lain hidup di sini. Nah, inilah cara pembuatan pupuk organik cair yang di kalangan kami para pecinta anggrek disebut TOC TAI, yang diciptakan oleh Pak Ahmad Satuani sebagai pendiri komunitas BPPAI. BPPAI itu adalah komunitas pecinta anggrek, yaitu berbagai tip perawatan anggrek di Indonesia. Nah, selesai kan cara pembuatannya ibu-ibu, simpel sekali. Ini bisa
bisa kita gunakan nanti setelah 7 hari. Jadi biar berfermentasi dulu selama 7 hari, kita tempatkan di tempat yang teduh yang tidak kena sinar matahari langsung. Nanti jika sudah jadi, ketika dibuka akan tercium aroma air tape, jadi segar baunya gitu ya ibu-ibu. Nah, setelah 7 hari nanti di bagian atas airnya ini, permukaan air ini akan muncul gelembung-gelembung berwarna putih. Jangan khawatir ibu-ibu, itu adalah mikroorganisme yang terbentuk. Kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, pengaplikasiannya sangat mudah. Cukup ambil satu tutup botol, satu tutup jerigennya ini, ukurannya satu tutup jerigen ini kita campur dengan 1 liter air. Kemudian kita kocok di dalam wadah seperti ini misalnya, atau wadah apapun yang ibu punya, bisa juga botol yang dilubangi. Nah, kemudian kita campur, kita kocok. Ini bisa untuk pupuk macam-macam ibu, bukan hanya pupuk anggrek, tapi juga untuk pupuk tanaman lainnya. Untuk penyiraman anggrek ya, kita semprot daunnya dari bagian bawah, karena stomata daun anggrek itu ada di bawah. Jadi dari bagian bawah pohon-pohonnya, kemudian pada medianya supaya menjadi lembab medianya, di mana akar-akar di sini berada. Ini pada medianya, ini ibu-ibu usahakan kalau nyiram jangan ketika cuaca panas dan media ini panas, karena daunnya bisa gosong, kemudian akar-akarnya bisa rusak. Kalau saya menyiram biasanya ketika udah dingin, yaitu di pagi atau malam hari. Selain untuk menyiram anggrek, tadi seperti saya sebutkan, bisa juga untuk menyiram tanaman keras. Tanaman keras seperti misalnya di rumah saya nih, pohon jeruk nipis. Saya menanam pohon jeruk nipis, ini saya tidak menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk yang saya buat tadi dengan perbandingan jumlah yang lebih pekat. Bisa juga kita gunakan untuk menyemprot daun-daun di tanaman hidroponik seperti ini. Misalnya nutrisinya mungkin sedang kurang, kita kehabisan belum sempat beli, ini akan terbantu sekali dengan POC ini yang kita semprotkan pada daun-daunnya. Selain itu, POC ini juga saya gunakan untuk memfermentasi pakis. Ini adalah pakis cacah yang saya beli di tukang bunga. Kemudian saya cuci bersih, saya ure-ure seperti ini. Setelah dicuci bersih nggak ada tanahnya, saya rebus dengan air mendidih sekitar 5 menit. Kemudian saya dinginkan. Setelah dingin, saya fermentasi dengan 5 liter POC. Saya campur 10 liter air, kemudian pakisnya saya masukkan. Ini sudah 2 hari, ini saya tambahkan. Ini yang putih-putih ini adalah gula putih. Gula putihnya sekitar 250 gram. Ini saya fermentasi nanti selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari ini saya angkat, kemudian saya angin-anginkan, siap digunakan sebagai media penanaman anggrek. Media ini keuntungannya yaitu dia tidak berjamur karena kita rebus, kemudian subur karena sudah mengandung nutrisi dari POC. Kemudian air sisanya ini saya siramkan ke pohon tadi seperti pohon jeruk tadi sehingga menjadi subur. Ibu-ibu, demikianlah cara membuat POC BTPAI ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi ibu-ibu yang punya hobi bercocok tanam dan memelihara anggrek.
Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.